Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sejujurnya mungkin banget terjadi di sekitar kita, tapi sering kali luput dari pandangan, sampai semuanya benar-benar terlambat. Kita nggak bakal ngomongin teori-teori yang ngebosenin ya, tapi kita bakal langsung ngebedah sebuah studi kasus klinis yang super nyata dan lumayan bikin shock soal kecanduan judi online. Data yang mau kita obrolin ini diambil langsung dari jurnal akademik dan secara gamblang menceritakan anatomi dari kecanduan digital yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Yuk langsung aja kita selami sama-sama. Tapi sebelum kita masuk ke angka dan datanya, coba deh pikirin pertanyaan ini. Seberapa jauh sih seorang remaja yang normal, yang kelihatannya biasa-biasa aja, bakal nekat bertindak demi mendanai kebiasaannya di dunia maya? Kalau sebuah obsesi digital udah ngambil alih kendali otaknya, di mana batas moral seorang anak sekolahan? Jawabannya saya jamin bakal bikin kalian kaget. Dan boom, inilah realitanya. Menggadaikan kamera, ngejual HP, dan yang paling parah, sampai nyuri beras dari dapur keluarganya sendiri buat dijual. Serius loh, ini bukan adegan sinetron teman-teman. Ini murni fakta yang tercatat di dalam penelitian yang bakal kita bahas hari ini. Jadi, gimana ceritanya sebuah game di layar HP bisa berujung pada aksi pencurian beras di rumah sendiri? Nah, buat paham dampaknya kita harus kenalan dulu nih sama subjeknya. Bagian 1. Profil kasus, siswa AS. Analisis kita hari ini punya dasar yang kuat banget dari temuan akademik Universitas Negeri Makassar. Jadi ceritanya, di tahun 2020, seorang peneliti bernama Asriadi dari jurusan Psikologi Pendidikan nerbitin sebuah studi kasus yang sangat-sangat detail. Subjek penelitiannya ini kita sebut saja AS, seorang pelajar cowok umur 17 tahun yang sekolah di salah satu SMK di Kabupaten Maros. Nah, yang bikin profil ini super menarik adalah betapa normalnya si AS ini. Dia bukan anak dari keluarga yang berantakan atau kekurangan finansial loh. Ekonomi keluarganya tergolong cukup banget, ayahnya itu pegawai instansi, dan ibunya seorang wira swasta. Terus, gimana dengan kepribadiannya? Orang-orang di sekitarnya bilang kalau AS ini anak yang lumayan pendiam dan penurut. Fakta ini benar-benar krusial ya. Ini ngebuktiin kalau kecanduan digital yang ekstrim itu nggak selalu berawal dari anak yang suka berontak. Kebiasaan gelap kayak gini bisa banget sembunyi di balik sosok anak yang paling manis sekalipun. Terus, seberapa parah sih dunia digital ini nyita kehidupan nyatanya? Masuk ke bagian 2, 5 jam di dunia maya. Bayangin, 5-6 jam. Dan itu bukan waktu buat belajar ya. Melainkan durasi yang dihabiskan AS setiap harinya murni cuma buat judi online. Gimana caranya coba? Anak sekolah bisa dapat waktu luang sebanyak itu. Jurnal ini nyatet satu fakta yang ironis banget. Pihak sekolah ternyata ngebolehin siswanya bawa HP plus ada akses hotspot gratis. Maksudnya mungkin baik, tapi kebebasan ini malah jadi semacam jalan tol buat AS buat terus mantengin situs judi. Entah itu pas jam pelajaran berlangsung, jam istirahat, atau bahkan pas lagi nongkrong di kantin sekolah. Terus, ekosistem digital macam apa sih yang bikin AS sampai terjebak berjam-jam gitu? Semuanya itu berawal dari rasa penasaran yang kuat banget, yang bikin AS nyobain permainan kartu online kayak QQ dan poker. Tapi tentu saja nggak berhenti sampai di situ. Dia juga mulai merambah ke Sbobet, itu loh platform taruhan bola online. Ingat ya, ini bukan sekedar main game biasa buat seru-seruan, ini udah transaksi pakai uang beneran yang muter terus setiap saat. Bagian ketiga, dampak gelap sebuah kecanduan. Kalau pikiran seseorang udah tersandera di dunia maya, kehidupan nyatanya pasti hancur berantakan. Coba kita lihat gimana eskalasi keputusasaan finansial si AS ini terjadi. Pelan tapi pasti. Di tahap pertama, dia cuma pakai uang sakunya sendiri. Wajar kan? Tapi pas uangnya habis, dia naik ke tahap kedua. Mulai berani bohong ke orang tuanya demi dapat uang jajan ekstra. Sayangnya, judi itu nggak pernah puas. Masuk ke tahap ketiga, barang-barang berharga di sekitarnya mulai raib. HP dan kamera miliknya digadaikan dan dijual. Dan puncaknya, ini yang paling bikin geleng-geleng kepala dari temuan observasi ini, di tahap keempat, AS nekat ngambil beras dari rumah keluarganya sendiri buat dijual. Cuma buat ngumpulin modal deposit judi. Ini tuh udah jadi bukti mutlak hilangnya akal sehat. Realitas ganda yang dia jalanin ini benar-benar miris. Di dunia nyata, guru bimbingan konselingnya ngelaporin kalau AS ini kerjanya ngantuk terus di kelas, suka melamun, sibuk sendiri sama HP-nya, dan jelas nilai akademisnya terjun bebas. Tapi, coba intip realitas digitalnya. Buat masang taruhan di pertandingan Liga Eropa, AS ini sanggup melek semalaman suntuk, ditemani kopi dan rokok, tegang nungguin hasil pertandingan demi menangin uang. Fisiknya emang ada di kelas besok paginya, tapi pikirannya masih nyangkut di arena judi semalam. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kenapa? Apa sih yang sebenarnya berkecamuk di dalam kepalanya sampai dia rela ngelakuin semua ini? Masuk ke bagian 4, faktor pemicu internal, psikologi kecanduan. Para peneliti akhirnya mendiagnosis AS dengan kondisi yang disebut preokupasi atau obsesi.
Preokupasi ini adalah fase di mana pikiran AS udah benar-benar tersita 100%. Berawal dari rasa penasaran yang sekarang udah berevolusi jadi candu yang parah, dia tuh terus-terusan dihantui sama memori manis pas dia pernah menang taruhan. Kepuasan semu dari kemenangan itu justru bikin penasarannya makin gak ada ujungnya. Pas menang, dia seneng kegirangan. Tapi pas kalah, dia kecewa berat dan malah jadi makin terobsesi buat main lagi demi balik modal. Pikirannya udah gak ada ruang lagi buat pelajaran sekolah, isinya cuma mikir, aduh dari mana lagi nih gue bisa dapat duit buat deposit hari ini. Selain itu, ada satu konsep yang super penting dalam psikologi kecanduan, yaitu toleransi. Dulu, AS mungkin ngerasa cukup bertaruh pakai uang jajan 10.000 perak aja buat ngerasain sensasi tegang dan senangnya. Tapi seiring berjalannya waktu, stimulus 10.000 itu udah nggak mempan lagi. Toleransi ini maksa dia buat terus naikin jumlah uang taruhan atau durasi mainnya, cuma buat dapat tingkat kepuasan yang sama kayak dulu. Inilah jawaban kenapa uang sakunya udah nggak pernah cukup, kenapa kameranya harus dijual, dan kenapa beras di dapur pun harus dikorbankan. AS terus-terusan ngejar euforia yang makin lama makin mustahil buat digapai. Tapi ingat, AS kan gak hidup sendirian. Selain faktor psikologis dari dalam dirinya, ada kondisi lingkungan yang bikin jebakan ini makin sempurna. Bagian 5. Pengaruh eksternal lingkungan sekitar. Ternyata, ada kombinasi yang benar-benar mematikan di lingkungan sekitarnya. Di satu sisi, kita ngelihat kuatnya pengaruh teman sebaya. AS ini nggak tiba-tiba nemu situs judi sendiri loh. Teman-teman tongkrongannya lah yang ngajarin, ngasih tahu cara mainnya, dan ngebentuk suasana di mana judi online itu kerasa kayak aktivitas nongkrong yang wajar-wajar aja. Di sisi lain, kita ngelihat hilangnya satu pilar penyangga yang paling penting, kontrol orang tua. Jurnal ini secara belak-belakangan nyatet kalau orang tua AS bener-bener nggak tahu menau soal kehidupan digital anaknya. Ada kelonggaran yang fatal banget dalam mengawasi apa yang ditonton atau dimainin AS di layar HP-nya. Jadi, pas tekanan dari teman-teman itu ketemu sama pengawasan orang tua yang nol besar, wah, kecanduannya langsung tumbuh subur. Kasus AS ini bukan cuma soal satu anak yang salah jalan, tapi ini potret nyata betapa rentannya generasi digital kita. Bagian 6. Kesimpulan dan sebuah peringatan. Kasus ini jadi bukti keras kalau kecanduan itu nggak pandang bulu. Dia bisa aja nyerang anak yang paling anteng di kelas, yang kelihatannya punya keluarga yang harmonis-harmonis saja. Berawal dari rasa penasaran doang, ditambah ajakan teman, dan difasilitasi sama gampangnya akses internet di genggaman tangan, perilaku ngeri kayak berbohong, ngejual barang, sampai nyuri beras keluarga, itu semua bisa banget terjadi di bawah atap rumah kita sendiri, tanpa kita sadarin sedikit pun. Jadi, sebagai penutup sesi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar harus kita renungin. Apakah Anda benar-benar tahu apa yang anak Anda atau adik Anda lagi lakuin di layar HP mereka detik ini? Percaya deh, jangan nunggu sampai barang-barang di rumah mulai raib buat nyari tahu jawabannya.